Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan terus berikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh terus datang kepadanya, membawa segenap kehidupan kita, menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita katakan, ku bersyukur padamu. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan di antara bangsa. Bersyukur padamu
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai hari ini di sini. Dan kami boleh diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Dan sebelum jauh melangkah di dalam beribadah, memuji menyembah Engkau di tempat ini, kami memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripada-Mu. Karena kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang tidak setia, orang-orang najis, bobrok di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Bahkan kami miss target dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami anak-anak-Mu, yang hari ini dengan jujur tulus di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Karena kami bisa berdosa dengan berbagai cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur dan tulus dari hati kami masing-masing kepada-Mu. Kami bisa saja menipu semua orang, membohongi semua orang, bersandiwara di hadapan orang, bahwa kami adalah orang-orang benar. Tapi di hadapan Tuhan kami tidak bisa bersandiwara. Karena Engkau omnipresent, Engkau omniscience, Engkau maha tahu, Engkau maha hadir. Tidak ada dosa sekecil apapun juga yang sanggup dan mampu untuk kami sembunyikan, untuk kami tutupi dalam hidup kami ya Bapa. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami dari semua kejahatan dosa yang kami lakukan. Kepada pemimpin bawahan kami, orang tua kami, saudara kami, siapapun juga yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka dan terlebih kepada-Mu. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan, kita naikkan pujian bagi Dia, kita katakan ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 147 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Tuhan kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, hikmat-Nya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Demikianlah mazmur Tuhan. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Bisa jadi tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia."
Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam artikelnya Nurcholis Madjid, yaitu seorang sastrawan, budayawan, dan juga cendekia Muslim, berkata bahwa masyarakat Indonesia itu lebih kepada status oriented daripada achievement oriented. Mengapa demikian? Sebagai contoh saja, ketika seorang terpilih menjadi seorang kepala desa misalnya, apa yang dilakukan pertama kali oleh orang yang terpilih sebagai kepala desa ini? Tentunya dia akan bersyukur, dia akan berpesta, dia akan mengundang orang-orang yang ya dirasa dialah pemilih-pemilihnya dan bersukaria bersama-sama. Ya, kalau dia Muslim akan panggil orang-orang yang kemudian bisa dikatakan pengajian bersama atau apa gitu ya. Atau kalau dia Kristen, dia memanggil pastornya dan juga umat-umat yang ada, lalu mengucap syukur untuk merayakan bahwa dia terpilih menjadi kepala desa. Itu yang ditindakkan kalau dia berpikir berorientasi kepada status. Mengapa? Karena statusnya meningkat dari yang semula dia bukan kepala desa, dia warga biasa, kemudian terpilih menjadi kepala desa, maka dia melaksanakan ucapan syukur itu seolah-olah baik, seolah-olah rohani. Tetapi itulah yang disebut dengan status oriented. Dia bersyukur oleh karena dia terpilih menjadi kepala desa. Berbeda dengan itu, yaitu achievement oriented atau yang berorientasi kepada prestasi. Ketika dia terpilih, ya nggak melakukan apa-apa. Nggak usah bersyukur. Karena apa? Karena ketika bersyukur itu merayakan status. Dia akan bekerja. Bekerja mati-matian. Yang kemudian setelah bekerja, misalnya 5 tahun tugas sebagai kepala desa itu. Ya, ketika di akhir penghujung jabatan ini dan dia sudah melakukan apa-apa yang terbaik berdasarkan prestasi-prestasi yang ada, dan ketika dia telah menyelesaikan dengan baik jabatan itu, barulah dia mengucap syukur. Dia akan memanggil pastornya, dia akan memanggil umat-umat yang ada, menikmati jamuan makan dan minum yang ada. Dia merasakan bersyukur karena Tuhan telah menyertai dia di dalam jabatannya sebagai kepala desa. Dia berfungsi sebagai kepala desa, bukan hanya status yang mentereng di desa itu, melainkan dia berfungsi sebagai kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan oleh rakyat kepada dia.
sehingga rakyat menikmati hasil kerja yang baik dari kepala desa itu. Suatu hari Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti yang dibaca oleh petugas tadi. Yaitu ada seseorang yang mempunyai kebun anggur. Di tengah-tengah kebun anggurnya ini berdiri sebuah pohon ara yang tumbuh lebat, menghijau. Lalu di tahun yang pertama dia datang ke kebun anggur itu dan tanya kepada pekerja-pekerjanya dan terutama kepada pengurus kebun anggur yang dia miliki itu. Apakah pohon ara yang ada di kebun anggur saya ini berbuah? Tidak ada. Sepanjang tahun ini tidak ada buah, Pak. Si empunya kebun anggur pulang. Selama 1 tahun menunggu lagi dan dia bertanya lagi, tidak ada. Pada tahun yang ketiga, dia datang lagi, tanya lagi, tidak juga. Maka si empunya kebun anggur tadi berkata, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini." Nah, ini yang sangat penting. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Maka jawab dari pengurus kebun anggur itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Perumpamaan ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita. Yaitu yang pertama, hidup ini harus berfungsi dengan baik. Bukan hanya hidup percuma. Bukan hanya hidup, ya sudah hidup seperti ini. Bukan hidup hanya untuk aku, dan aku. Melainkan hidup ini harus menghasilkan buah. Pohon ara ketika ditanam, tentunya yang menanam memiliki harapan. Harapannya adalah dia dapat menikmati buah ara. Tetapi ketika dia menanamnya, memupuknya, mencangkulnya, merawatnya, tapi pohon ara itu tidak pernah berbuah, maka hal ini akan menimbulkan kejengkelan dari yang memelihara, yang menanam, semuanya. Ada harapan. Dan kita sebagai manusia juga harus hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh orang-orang sekitar kita, yaitu hidup ini harus berbuah. Kalau hidup ini menjengkelkan orang lain, hidup ini menyusahkan terus orang yang lain, dan seterusnya tidak pernah berbuah, ya seperti halnya yang empunya kebun anggur tadi. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Itu yang pertama. Seperti halnya kepala desa tadi.
kepala desa itu bukan sebagai status yang mentereng aja. Dan kemudian memperkaya diri sendiri. Tidak menyejahterakan rakyat. Sebagai kepala desa, ya dia harus menyejahterakan masyarakat. Masyarakat menikmati buah-buah yang ada. Sehingga masyarakat dapat melihat bahwa dia berfungsi sebagai kepala desa yang baik. Hidup kita sebagai orang-orang Kristen harus menghasilkan buah. Harus dapat dinikmati buah-buah itu di dalam kehidupan dari kita sebagai orang Kristen, baik di kalangan gereja Tuhan, umat-umat yang lain dapat melihat kita dan dapat melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berbuah itu, dan mereka dapat melihat bahwa kita ini adalah orang Kristen yang baik. Yang kedua adalah seperti halnya di ayat yang ke-8. Si pengurus kebun anggur itu menjawab yang empunya kebun anggur, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kalau di dalam kehidupan kita di tahun-tahun yang lalu, buah tidak ada di dalam kehidupan kita. Di tahun 2021 kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang ada. Di tahun 2021 kita lebih banyak untuk ngerumpi, membicarakan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Maka di tahun 2022 ini, kita harus memiliki resolusi. Resolusi itu harus kita laksanakan di tahun 2022 ini. Yaitu apa? Yaitu jadilah orang yang berbuah di mata Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Kesempatan-kesempatan ini harus kita lakukan menjadi orang-orang yang berbuah, dan jika kita tidak berbuah, si pemelihara itu, si pengurus kebun anggur itu, yaitu abdi-abdi Tuhan, ketika dia jengkel, dia berkata, "Tebanglah dia." Hidup harus berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini firman-Mu berkata kepada kami, biarlah hidup kami dapat berbuah. Karena kami telah terlebih dahulu memperoleh belas kasih dari Engkau. Engkau telah mati di atas kayu salib dan sebentar lagi kami akan merayakannya dengan kami makan roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan. Kami mengingat Engkau ya Tuhan, yang telah menebus dosa-dosa kami sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati yang melambangkan kemenangan Tuhan atas kematian, dan kami dapat memperoleh hidup yang kekal oleh karena korban tebusan Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kami. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah kami orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia itu, kami juga bertumbuh
dan menghasilkan buah, dan buah-buah yang kami persembahkan kepada Engkau itu ya Tuhan, dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kami, dan mereka dapat melihat bahwa mereka tertolong, mereka senantiasa dapat mendengarkan kata-kata baik yang kami berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat melihat ya Tuhan, merasakan buah-buah yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kata Kristen yang tersemat di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, bukan hanya sebagai status kami saja sebagai orang Kristen, status keagamaan kami saja di KTP, melainkan memang benar-benar kami adalah orang-orang Kristen yang berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Saya akan membacakan penetapan perjamuan kudus dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Yesus telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Yesus telah ditinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya disediakan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini.
Tuhan izinkan kami untuk ada di tempat ini dalam rangka mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan berkati kami masing-masing pribadi. Ampuni kami dari setiap dosa kejahatan kami. Layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ucapan syukur ini ke dalam tangan pengasihan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti di atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus.
Olehnya itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk kesempatan hari ini, Tuhan izinkan kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya perjamuan kudus yang kami ikuti ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya, roti dan anggur yang telah menyatu dengan tubuh kami masing-masing tidak akan mampu merubah sikap apapun yang dilakukan oleh roh jahat, iblis, orang-orang yang tidak suka, tidak senang kami. Tidak mampu memisahkan kami dengan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya Kristus telah menyatu di dalam diri kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Oleh kami berdoa ya Bapa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka telah dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang memiliki pergumulan berat di dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang telah memberikan kelegaan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Oleh kami serahkan seluruh ucapan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang terus menopang, menolong, menghibur, menguatkan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita katakan Ketiga Yang Esa. Memuji-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga Yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga Yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga Yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga Yang Esa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat hari ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri
untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini kami diizinkan diperkenankan Tuhan untuk beribadah, memanggil menyebut nama sebagai Bapa dan Tuhan kami. Di tengah ketidaksetiaan keberdosaan kami, Engkau terus menyatakan cinta kasih-Mu, kepedulian-Mu bagi setiap kami anak-anak. Terima kasih Bapa. Ibadah hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus, kami juga mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Mau mengorbankan diri-Mu sendiri untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk semua yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami tidak mampu untuk membalasnya. Hanya dengan doa dan ucapan syukur, ucapan terima kasih, kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini boleh memuji menyembah Engkau. Kami juga bersyukur karena Tuhan mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan. Yang sudah dikabarkan, diwartakan oleh abdi-Mu, Pastor Agus Santoso pada hari ini. Supaya kami hidup menghasilkan buah dimanapun kami berada. Kiranya Engkau berkati anak-Mu dalam kehidupan, pelayanannya, keluarganya, Tuhan yang buat menjadi berhasil. Dan biarlah pesan kebenaran firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diwartakan hari ini tidak lalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu lah yang akan menjadi suluh pedoman bagi kami selama kami diizinkan Tuhan hidup sebagai musafir di tengah-tengah dunia yang jahat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kalau gereja ini masih ada sampai hari ini semua semata-mata karena cinta Tuhan atas gereja ini. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh terus eksis untuk melayani Dikau sebagai kepala gereja kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus menerus menopang menolong kami, membukakan jalan bagi kami di dalam menjalani hidup ini. Sehingga hidup kami menghasilkan buah yang melimpah. Melalui tutur kata kami, perbuatan tindakan kami. Agar orang lain melihat, kagum dan boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sekaligus kami juga mohon ampuni kami ya Bapa. Kalau selama ini hidup kami menghasilkan buah-buah yang busuk di dalam kehidupan pelayanan pekerjaan rumah tangga kami, persekutuan kami, gereja kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Biarlah dengan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan hari ini mengubah sikap hati kami, pikiran kami, tindakan kami, agar kami menghasilkan buah yang melimpah, yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh anggota gereja ini ya Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada dan hidup, biarlah menghasilkan buah-buah yang benar, menghasilkan buah roh dimanapun mereka ada, untuk memuliakan nama Tuhan. Orang melihat mereka berbeda hidupnya, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan melalui anak-anak-Mu, umat-Mu, anggota gereja dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk kami sebagai pengurus gereja, sebagai pastor, sebagai penatua diaken aktivis gereja ini. Tuhan tolong kami, supaya kami juga terus menghasilkan buah yang nikmat, yang indah, yang sedap dipandang melalui tutur kata kami, perilaku kami, tindakan kami, agar umat melihat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua, pelayan-pelayan-Mu ini ya Bapa. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja ya Tuhan, di dalam melakukan semua tugas penata layanan ini, yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Biarlah kami lakukan semuanya ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk pertumbuhan gereja ini, perkembangan gereja ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati dan campur tangan di dalamnya, agar menghadirkan, mendatangkan, membawa banyak orang berbondong-bondong datang beribadah melalui Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia ini Tuhan, di berbagai wilayah tempat. Dan Tuhan terus izinkan untuk dibangun
dibuka pos-pos yang baru di berbagai tempat, karena Tuhan berkenan di dalam. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kabar baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Bapa, untuk setiap pergumulan umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang bergumul masalah kesehatan, Tuhan Engkau tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan mereka ya Bapa dengan cara Tuhan. Karena Engkau tabib yang ajaib bagi anak-anak-Mu. Berkati mereka yang terus berseru kepada Tuhan, memohon intervensi Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Yang ada di rumah mereka, yang ada di hospital, kami percaya Tuhan sanggup melawat mereka. Karena Engkau maha hadir, maha kuasa, maha tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Tuhan, kiranya Engkau menjadi penyedia yang ulung bagi mereka yang berseru kepadamu ya Tuhan. Berkati juga mereka yang rindu membangun keluarga rumah tangga baru. Juga Tuhan berkati. Yang membutuhkan keturunan dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga berikan seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga yang tidak harmonis dalam rumah tangganya, Tuhan kiranya Engkau hadir, memberikan kedamaian bagi mereka, sehingga mereka hidup sukacita bersama dengan Tuhan. Berkati mereka yang sedang studi, Tuhan berkati studi mereka. Yang sedang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Berkati mereka yang mencari pekerjaan pelayanan juga Tuhan sediakan bagi mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini lagi Tuhan untuk seluruh anggota gereja yang ada di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Satukan hati kami ya Bapa, sehingga dimanapun kami berada selalu menghasilkan buah yang sedap dipandang. Orang melihat dan mereka juga mau percaya datang kepada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Yayasan terus mensupport, mendukung kami di dalam pelayanan berbagai hal. Baik itu pendidikan, kesehatan, sosial, pendidikan, pelayanan, dan berbagai hal lainnya lagi. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati mereka. Segala yang mereka korbankan, mereka relakan, mereka berikan. Kiranya Tuhan akan membalas kepada mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah pemberian mereka boleh menjadi berkat bagi seluruh anggota gereja yang menerimanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negeri kami ini, Tuhan berkati. Pulihkan bangsa kami dari berbagai persoalan yang dihadapinya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terutama menghadapi wabah virus corona yang mendunia ini. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati. Sehingga bangsa ini, negeri ini, bahkan dunia ini segera lepas dari wabah ini oleh karena perkenanan Tuhan, bukan karena kehendak kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah juga melalui wabah ini bangsa kami, negeri kami, dan seluruh masyarakat Indonesia negeri ini boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk para medis, para perawat, tim dokter yang ada di garda depan untuk melayani masyarakat yang terpapar oleh virus corona. Tuhan kuatkan mereka, berkati mereka. Tabahkan hati mereka supaya mereka terus melayani dengan penuh sungguh. Dan juga Tuhan proteksi mereka supaya mereka juga tidak terpapar oleh karena menolong banyak orang di negeri ini. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Kami percaya bahwa banyak hal yang kami pinta dan minta daripada-Mu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Maha tahu apa yang kami butuhkan. Dan biarlah Engkau sendirilah yang akan memberikan tepat pada waktunya kepada kami semua. Dan jangan jadi menurut kehendak kami, melainkan kehendak Tuhan yang akan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri?
Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22a. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Supaya dimanapun kita berada, hidup kita harus senantiasa menghasilkan buah. Dan bukan buah yang busuk, melainkan buah yang baik. Buah yang berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.